Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom semuanya yang ada di Israel, di Yerusalem, di Haifa, alma mater saya, Shalom semuanya yang ada di Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, Shalom Amerika, Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Kanada, Hawaii, Kanada, Alaska, Shalom New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, West Papua, Timor Leste, Shalom Hong, China, Jepang, Taiwan, Korea, Shalom, India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Shalom, Pakistan, Afghanistan, Kyrgyzstan, Hindustan, Turkistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Shalom semua yang Istan, Shalom, Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, Shalom Indonesia diaspora. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Hari ini tema kita adalah ternyata Anies menang Pilpres, Prabowo tidak sah, saudara. Serem saudara ya. Itu statement dari Anies, ya dari timnya Anies ya dipublikasikan. Kami itu pemenangnya, tetapi kami disabotase katanya ya si Tommy Lembong ini saudara ya. Si Tommy Lembong ini memang pengkhianat ini ya. Saya nggak tahu nih namanya Thomas Tommy ya, tapi kok ya serem saudara ya. Jadi terjadi kengerian saudara ya. Ini fitnah-fitnah nanti saya akan tampilkan kepada Anda juga ya. Saya akan tampilkan kepada Anda ya bagaimana siapakah yang di belakang Anies semua saudara ya. Coba kita lihat ini ya. Pagi tadi tim hukum Amin telah melaporkan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, dan untuk membahas informasi selengkapnya sudah hadir bersama kami di studio Ko-Kapten Timnas Amin, Pak Thomas Lembong. Selamat sore Pak Tom, apa kabar? Selamat sore Mas Taufik. Baik ya? Baik, terima kasih undangannya juga. Oke, Pak Tom, saya ingin mulai dari hasil rekapitulasi yang secara resmi setelah diumumkan oleh KPU kemarin. Tanggapan Anda seperti apa? Pertama, saya kira tidak ada kejutan, ya, karena angka-angka ini sudah beredar cukup lama ya. Tapi dari sisi tim kampanye dan relawan Anies Mohaimin, kami sangat tenang, ya, penuh rasa damai. Tentunya prihatin atas kondisi demokrasi kita saat ini, ya, tapi lebih bangga ya, karena kita sudah menunaikan proses kampanye dengan sangat baik, ya, dengan sangat terhormat, dan cukup banyak pencapaian dari Timnas Amin, ya, istilahnya, dan kami tidak merasa kalah, ya. Kami merasa menang, ya, tapi disabotase. Ya, jadi ada perbedaan yang cukup besar antara kalah dengan menang tapi disabotase. Indikasi sabotasenya yang Anda lihat seperti apa? Saya kira kita hormati proses nanti ya, karena tentunya nanti di saat persidangan di MK akan ada saksi maupun bukti maupun tanya jawab yang terbuka untuk publik ya. Tapi saya kira tidak perlu saya sebut satu persatu yang sudah beredar di masyarakat secara luas ya. Tapi ya seperti sudah disampaikan oleh Pak Anies dan Pak Mohaimin, ini kita mengalami hal-hal yang belum pernah kita alami ya sepanjang sejarah pemilu di Indonesia ya. Dan ya kita hadapi dengan tenang dan damai tentunya, tapi biar masyarakat menilai ya kan, dan saya pribadi yakin masyarakat akan semakin melihat konsekuensi langsung ya, daripada proses demokrasi yang cacat gitu ya, kepada kondisi hidup kita masing-masing di lapangan. Oke. Kemarin juga Gus Muhaimin mengatakan melihat ketidaknormalan dalam proses pemilu ini. Nah, ada juga si rekap jadi sorotan oleh publik kemarin, kemudian proses rekapitulasi yang sempat dihentikan disorot dari publik. Nah, kalau tim internal dari Timnas Amin sendiri sebenarnya memiliki hitungan sendiri terhadap hasil pemilu, seperti apa? Ada hitungan-hitungan ya, dan maka dari itu sebetulnya konsep bahwa MK itu bukan mahkamah kalkulator ya, bahwa ini bukan hanya masalah hitung-hitungan ya kan. Saya kira analogi yang pernah dikasih Pak Anies ya, misalnya sepak bola gajah ya kan, kalau tiba-tiba ada gajah yang masuk ke lapangan ya kan, udah tidak relevan apa skornya ya kan. Jadi itulah makna daripada pentingnya proses, bukan hanya hasil ya. Dan sekali lagi mungkin
bangsa kita, negara kita lagi diuji, ya, kita lagi melalui sebuah ujian, ya, kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Oke, selain bukti juga yang sudah pasti yang sudah dikantongi, juga akan ada saksi yang dihadirkan nanti dari siapa saja? Bocoran? Wah, itu bukan bidang saya, ya, karena saya bukan bagian dari tim hukum. Saya tadi pagi mendampingi tim hukum hanya untuk memberikan moral support, ya, memberikan dukungan moral sebagai co-captain bersama kapten kami Pak Syaugi. Tapi ya pasti akan lumayan seru nanti di persidangan MK beberapa hari sekarang. Oke, Pak Tom, yang menarik adalah sebelumnya Pak Sudirman Said sempat mengatakan bahwa sekarang yang bekerja keras dari Timnas Amin adalah tim hukum dan juga tim IT. Apakah kemudian struktural Timnas Amin tidak aktif atau seperti apa bagian job desk yang dilakukan? Saya kira semua elemen Timnas Amin masih sangat-sangat aktif, ya. Masing-masing co-captain punya jaringan sendiri-sendiri. Apakah ke komunitas buruh, ya. Coba ini katanya Mahfud. Tapi beyond election. Itu apa yang kami lakukan ke MK ini, bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan. Kita ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum. Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu, kalau mau pemilu, Anda dekat dengan kekuasaan, Anda punya duit. Hanya itu, lalu orang yang biasa-biasa, yang hebat-hebat tidak bisa tampil untuk ikut ngurusin negara. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK ini, bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan, bukan sekedar untuk pemilu hari ini. Tapi masa depan, ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap, ya, demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas, ya, sudah melakukan. Luar biasa, saudara, ya, luar biasa sekali. Tapi ada yang luar biasa, saudara, ya, ada yang luar biasa sekali, yaitu ini, saudara. Memang tujuan kita ikut Pilpres untuk membela Islam, itu boleh. Ustaz Abu Bakar Ba'asyir beri dukungan pada pasangan Anies Cak Imin. Setelah mendapatkan dukungan dari Ustaz Abdul Somad dan Habib Bahar bin Smith, kini pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Cak Imin dapat dukungan dari Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, ABB. Abu Bakar Ba'asyir memberi dukungan melalui rekaman suara yang dibenarkan oleh anaknya Abdur Rahim Ba'asyir. Rekaman suara yang diunggah melalui akun medsos TikTok Anies Visioner kini telah beredar luas. Dalam rekaman yang diunggah akun itu, Abu Bakar Ba'asyir menyampaikan bahwa Pilpres bukan ideologi, tetapi alat. Menurutnya jika tujuan Pilpres untuk membela Islam itu boleh, dengan memilih presiden yang paham Islam. Pilpres itu bukan ideologi, tapi itu adalah alat. Maka kalau memang tujuan kita ikut Pilpres untuk membela Islam, itu boleh. Jadi, ya, saudara, ya. Ya, dukung Anies, ya. Bahar Smith, semua, ya. Muhaimin Iskandar, Amin, di Pilpres 2024. Dukungan Bahar Smith ini menambah deretan dukungan para Habib dan ulama kepada Amin di Pilpres 2024. Sebelumnya kabar dukungan juga datang dari pendiri FPI Habib Rizik dan Ustadz Abdul Somad atau UAS. Lebih jauh Bahar menekankan bahwa keputusannya untuk memilih Anies Cak Imin merupakan bentuk rasa hormatnya terhadap ijtima ulama yang digelar di Masjid Az-Zikra Sentul, Kabupaten Bogor. Bahar mengaku sejak keputusan tersebut disepakati, dia telah berceramah keliling Indonesia dan menyampaikan kepada para jemaahnya untuk mengikuti keputusan ijtima ulama terkait pilihan di Pilpres 2024. Bahar menekankan kepada Anies Baswedan dan Cak Imin agar tidak mengkhianati rakyat apabila nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sebelumnya Amin bertemu Rizik dan pendakwah Ustaz Abdul Somad, UAS. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bertemu dengan Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu, 27 September 2023, malam lalu. Dukungan itu diberikan UAS setelah Anies Baswedan berkunjung ke kediamannya di Rumah Omak, Yayasan Pesantren Haji Rohana, Kampar, Riau, Rabu, 13 Desember 2023, malam lalu.
Download Tribun X sekarang. Ya. Wah, seru. Menghadirkan lokal menjadi. Terus ya, kita cek terus ya, saudara ya. Siapa-siapa di belakangnya ya. Mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI Front Pembela Islam hingga narapidana terorisme mengungkapkan alasannya mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Mereka tergabung dalam kelompok massa Majelis Sang Presiden yang menggelar deklarasi mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi Presiden RI 2024 pada Rabu kemarin. Deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan itu diikuti sekira 250 orang di Hotel Bidakara Pancoran, Jakarta Selatan. Mantan narapidana terorisme Kartono mengungkapkan deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan digelar karena adanya keinginan untuk mengubah negeri ini. Sementara itu, anggota HTI Zainal Abidin menyebut dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta itu sebagai bentuk respons dari kinerja Anies selama ini. Dalam acara tersebut, ratusan peserta yang hadir berbaris memadati panggung acara. Setelahnya, seorang deklarator membacakan dukungan terhadap Anies Baswedan pada kesempatan tersebut. Ada 2 poin yang juga dibacakan, yaitu yang pertama, mendukung Anies sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, dan poin kedua, mengajak seluruh umat Islam memperjuangkan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Setelah deklarasi tersebut dibacakan, sang deklarator memekikan kalimat takbir sebanyak 3 kali. Seluruh peserta pun berteriak takbir selesai deklarator berbicara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kemudian buka suara soal munculnya bendera HTI saat deklarasi dukungan Anies Baswedan tersebut. Sebagai informasi, HTI merupakan salah satu organisasi yang sudah dilarang pemerintah beroperasi sejak 2017 lalu. Riza pun memastikan peristiwa ini tak ada hubungannya dengan Pemprov DKI Jakarta. Kendati demikian, Riza menyampaikan Pemprov DKI tak bisa melarang adanya acara deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan maju sebagai capres. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak dari setiap warga negara. Sebelum ya. Nah, kita lihat ini, saudara ya. Saya kasih video-video bagus ya. Pilihan-pilihan. Semua sudah bagus, tapi itu bukan solusinya. Solusinya adalah people power. Harus ada yang meninggal, harus ada ribuan yang meninggal. Baru harus tidak ada revolusi yang tidak ada orang meninggal. Harus nyawa, harus, dan saya siap memimpin menjadi syuhada. Siap, Allahu Akbar. Masya Allah. Siap Manila. Itu ya, saudara ya. Apa tadi bilang? People power harus ada ribuan orang yang meninggal. Semua sudah bagus, tapi itu bukan solusinya. Solusinya adalah people power. Harus ada yang meninggal, harus ada ribuan yang meninggal. Baru harus tidak ada revolusi yang tidak ada orang meninggal. Harus nyawa, harus, dan saya siap memimpin menjadi syuhada. Siap, Allahu Akbar. Ini yang kemarin saya bilang ya, saudara ya. Dari khilafah itu belum selesai, saudara. Perjuangan khilafah itu belum selesai. Harus ada yang meninggal. Mereka mau sengaja mau dipasangkan orang-orang biar mati, saudara. Sengaja mau pasang badan biar mati supaya bisa ruwet, saudara. Itu memang maunya mereka, ya. Lagi ya. Masya Allah, Masya Allah. Semua sudah bagus, tapi itu bukan solusinya. Solusinya adalah people power. Harus ada yang meninggal, harus ada ribuan yang meninggal. Baru harus tidak ada revolusi yang tidak ada orang meninggal. Harus nyawa, harus, dan saya siap memimpin menjadi syuhada. Tapi itu bukan solusinya. Solusinya adalah people power. Harus ada yang meninggal, harus ada ribuan yang meninggal. Baru harus tidak ada revolusi yang tidak ada orang meninggal. Harus nyawa, harus, dan saya siap memimpin. Ya, saudara, harus ada yang meninggal, harus ada nyawa. Ini harusnya Anda ini tolong di like, subscribe, viralkan, saudara ya. Terima kasih Six Wing sudah kasih saweran supaya Wahyu Jiblit jebrol-jebrol, saudara. Makin seru, makin banyak nonton, makin seru Wahyu Jiblit jebrol-jebrol, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Mereka ingin people power, harus ada ribuan yang meninggal. People power ini nggak akan berguna kalau nggak ada yang meninggal, saudara ya. Ngeri ya. Waduh, sebabnya kalau udah model-model begini ini hati-hati nih ya. Ini setan, saudara ya. Silman iblis, saudara ya. Seorang suruh mati, saudara. Gila. Suruh mati, saudara. People power. Harus ada yang meninggal, harus ada ribuan yang meninggal. Baru ini kata kuncinya, saudara ya. Ini kata kuncinya nih. Harus ribuan orang meninggal.
harus ribuan orang meninggal, saudara. Ini kata kuncinya, ya. Wah, Anda mah nggak sadar-sadar mah kelewatan, saudara. Ya, harus ada yang meninggal, harus ribuan orang meninggal, saudara. Harus ribuan orang meninggal, nah, saudara ya.